Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya pandangan Yesus sendiri tentang kitab suci yang sering ia kutip? Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas argumen dari buku I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist buat menjawab pertanyaan besar itu. Apa sih yang Yesus ajarkan tentang Alkitab? Buku ini langsung dibuka dengan kutipan yang tajam banget dari Andy Stanley. Ini langsung nentuin arah diskusinya, pilihannya jadi jelas banget antara skeptisisme guru sains modern atau otoritas Yesus yang udah bangkit dari kematian. Jadi siapa yang bakal Anda percaya? Pertanyaan ini jadi inti dari semua yang akan kita bahas. Biar poin soal otoritas ini benar-benar ngena, penulisnya mulai dengan sebuah eksperimen pemikiran yang provokatif. Coba deh, kita bayangin. Yesus tiba-tiba muncul dan berpidato di hadapan para pemimpin politik kita hari ini. Pidato imajiner ini dimulai dengan teguran yang keras banget, mengingatkan kita pada kecaman Yesus kepada para pemuka agama di zamannya. Penulisnya nggak nanggung-nanggung, pakai kata-kata kayak munafik yang egois dan penuh keserakahan buat nunjukin otoritasnya yang tanpa kompromi. Nggak cuma itu, tegurannya makin spesifik, menyoroti kemunafikan dalam sejarah. Penulisnya mengadaptasi kata-kata Yesus buat nantang anggapan kita hari ini yang merasa lebih unggul secara moral. Ini jadi perbandingan yang jujur aja bikin gak nyaman dan memaksa kita buat mikir. Dan ini dia puncaknya. Gak ada basa-basi sama sekali. Ular-ular keturunan ular beludak. Ini jelas bukan gambaran Yesus yang lembut dan kalem yang sering kita dengar kan? Penulisnya mau kita paham kalau Yesus adalah figur dengan otoritas absolut yang gak bisa ditawar-tawar. Oke, jadi setelah pembukaan yang dramatis tadi, apa sih intinya? Sebenarnya simple dan to the point. Argumen utama dari bab ini adalah Yesus sendiri percaya dan mengajarkan bahwa perjanjian lama itu adalah firman Tuhan yang punya otoritas ilahi dan sama sekali nggak ada salahnya. Terus, gimana caranya si penulis ngebuktiin klaim ini? Nah, mereka menyajikannya dalam apa yang disebut penegasan 7 lapis. Yuk kita lihat gimana caranya. Menurut buku ini, Yesus mengkonfirmasi perjanjian lama lewat ajaran-ajarannya. Ini dia nih, 7 pilar argumennya. Penulisnya mengklaim Yesus menegaskan kitab suci itu berotoritas ilahi, sumber kebenaran tertinggi, tak terbinasakan, abadi dan gak akan pernah hilang, tak dapat gagal, gak bisa dibatalin, dan tanpa salah, bebas dari kekeliruan. Kita akan lihat beberapa contoh kunci yang mereka pakai buat mendukung poin-poin ini. Masuk ke poin kelima, dapat diandalkan secara historis, penulisnya nunjukin sesuatu yang krusial banget. Mereka bilang, Yesus sendiri merujuk pada 2 kisah yang paling sering dianggap mitos, yaitu Bahtera Nuh dan kisah Yunus, dan memperlakukannya sebagai kejadian nyata, sebagai fakta sejarah. Wah, ini penegasan yang kuat banget kan? Dan argumennya nggak berhenti di situ. Penulis menyajikan tabel ini buat nunjukin kalau bukan cuma Yesus, tapi semua penulis perjanjian baru itu secara konsisten memperlakukan peristiwa-peristiwa di perjanjian lama, mulai dari penciptaan sampai pembunuhan Zakaria, sebagai fakta sejarah. Terus ada poin akurat secara ilmiah. Menurut buku ini, waktu Yesus ditanya soal perceraian, dia nggak ngasih jawaban filosofis yang rumit. Malah, dia langsung merujuk ke catatan penciptaan di Kitab Kejadian sebagai dasar argumennya. Dia bilang, sejak semula, Sang Pencipta menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Udah pasti, argumen sekuat ini bakal ada yang nentang kan? Nah, bagian selanjutnya dari bab ini khusus buat menjawab para kritikus, mengantisipasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita. Dan ini dia mungkin pertanyaan paling besar dari semuanya. Apa mungkin Yesus dalam kemanusiaannya bisa aja salah soal perjanjian lama? Apa mungkin dia cuma mengulangi kepercayaan yang umum di zamannya aja? Jawabannya, menurut buku ini, tegas. Enggak. Mereka menolak apa yang disebut teori akomodasi, yaitu gagasan kalau Yesus cuma menyesuaikan diri dengan kepercayaan orang-orang yang salah waktu itu. Sebaliknya, mereka berpendapat kalau Yesus justru berkali-kali mengoreksi tafsiran yang keliru, bukan malah ikut-ikutan menyetujui kesalahan. Oke, pertanyaan logis berikutnya. Kalau Yesus nggak salah, gimana dengan Alkitabnya sendiri? Gimana kita ngejelasin semua dugaan kontradiksi dan kesalahan yang sering banget diungkit sama para kritikus? Buat menjawab ini, buku ini mengelompokkan dugaan kesalahan itu ke dalam 4 kategori. Contohnya, mereka bilang, 2 catatan Injil yang beda tentang satu peristiwa itu bukan berarti kontradiksi, sama kayak 2 saksi mata yang punya sudut pandang berbeda. Mereka juga menekankan bahwa Alkitab seringkali mencatat dosa tanpa menyetujuinya, dan penting banget buat paham konteks sebelum kita bilang ada kesalahan.
Ujung-ujungnya, semua argumen penulis itu mengerucut ke satu logika sederhana ini. Premis pertama, Tuhan itu nggak bisa salah. Premis kedua, Alkitab itu firman Tuhan. Jadi kesimpulan logisnya, menurut mereka, Alkitab nggak mungkin salah. Nah, inilah kerangka yang jadi fondasi seluruh argumen mereka. Oke, sekarang kita tarik benang merahnya dan lihat kesimpulan akhir dari argumen ini. Kemana semua ini akan membawa kita? Jadi, setelah semua bukti dipaparin, penulis seolah-olah ngasih kita satu pilihan yang sangat jelas. Pertanyaannya bukan lagi, apakah Alkitab bisa dipercaya, tapi diubah jadi, siapa yang lebih Anda percayai tentang Alkitab? Para kritikus modern atau Yesus? Dan inilah inti dari semuanya. Kepercayaan pada Alkitab itu terikat langsung sama keilahian Yesus. Logikanya begini, kalau bukti-bukti yang ada meyakinkan Anda bahwa Yesus adalah Tuhan, ya berarti ajarannya tentang Alkitab juga harus diterima sebagai kebenaran. Nah, ini yang bikin kita mikir di akhir. Kalau Yesus dan pandangannya tentang Alkitab itu benar-benar nggak bisa dipisahin, apa artinya ini buat keyakinan seseorang? Buku ini menantang kita buat mempertimbangkan bahwa mungkin menerima Yesus berarti menerima juga pandangannya tentang kitab suci secara utuh. Sebuah pemikiran yang patut direnungkan, bukan?